Sini-sini, gue kasih tahu. Ada bocoran super penting dari Wall Street. Waktu semua orang sibuk liatin pasar Amerika, para paus, para big player, diam-diam lagi mindahin duit mereka. Dan tebak, petanya nunjuk kemana? Cuma ke satu tempat, Asia. Serius, ini beneran. Lupain dulu deh hebohnya ETF Bitcoin di Amerika. Aksi sesungguhnya, pertumbuhan yang gila-gilaan, inovasi yang liar, dan gelombang adopsi massal itu semuanya udah pindah. Pesta profit berikutnya jelas ada di Asia. Dan di arena raksasa ini ada 3 petarung utama yang udah siap sikut-sikutan. Pertama, Korea Selatan, si raksasa teknologi yang lagi berbenah. Kedua, Malaysia, si jembatan penghubung yang super strategis. Dan yang ketiga, Indonesia, sang kuda hitam dengan pasukan investor retail yang gak ada matinya. Oke, kita bedah satu persatu. Biar kita tahu di mana potensi cuan terbesarnya, kita harus ngerti dulu cara main tiap negara ini. Karena beda pasar, ya beda gaya, beda juga sentimennya. Nah, ini dia, ronde pertama. Kita kenali dulu medan perangnya. Coba lihat ini, bedanya kelihatan banget kan? Korea sekarang udah jadi lapangannya para profesional dan institusi gede. Malaysia itu isinya para sultan yang mainnya strategis dan kalem. Nah, Indonesia, kekuatan utamanya ada di jutaan investor retail yang haus profit. Ini 3 dunia yang sama sekali berbeda. Masih ingat kimchi premium? Itu loh, zaman dulu harga Bitcoin di Korea bisa lebih mahal sampai 13%. Itu zaman spekulasi barbar. Sekarang, lihat sendiri datanya. Premium itu bukan cuma hilang, tapi malah jadi diskon. Ini sinyal kuat banget. Era spekulan receh di Korea udah selesai. Sekarang, yang main di sana itu ikan paus. Terus, duitnya pada lari kemana? Jelas bukan ke koin-koin micin. Para profesional di sana itu lagi sibuk borong stablecoin. Nilainya 64 miliar dolar. Gila kan? Mereka udah nggak lagi gambling, tapi pakai stablecoin buat muterin aset, hedging resiko, dan jadi market maker. Ini udah permainan level dewa. Sekarang kita geser ke Indonesia. Coba lihat angka ini. Angka ini yang bikin semua orang merinding. 19 juta. Itu jumlah investor kripto yang terdaftar resmi. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah kekuatan. Ini tsunami retail yang siap menyapu bersih pasar dan jadi salah satu mesin adopsi terbesar di planet ini. Oke, kita masuk babak 2. Kalau tadi kita ngomongin pemainnya, sekarang kita bahas aturan mainnya. Karena disinilah cheat code buat memaksimalkan profit kita berada, yaitu di kebijakan pajak dan regulasi. Dan ini dia yang bikin ngiler. Malaysia itu nawarin surga pajak, 0% capital gain tax buat investor individu. 0%. Sementara Indonesia, pajaknya super ringan, cuma 0,21% final per transaksi. Dua-duanya ini insentif gila yang bikin cuan bersih kita jadi jauh lebih tebal. Terus gimana nasib Korea Selatan? Nah, mereka punya rencana pajak 22% yang bikin investor ngeri. Tapi lucunya, ini malah jadi drama politik. Tiap kali mau diberlakukan, ditunda lagi. Dari 2021, mundur ke 2023, mundur lagi ke 2025, dan sekarang targetnya 2027. Kenapa? Karena para pemilih muda di sana ngancam nggak bakal milih pemerintah kalau pajak itu jalan. Hasilnya, investor jadi pusing sama ketidakpastian. Nah, ini langkah super cerdas dari Malaysia. Mereka nggak cuma ngejar investor retail, tapi juga uang triliunan dari institusi. Dengan meluncurkan reksadana Bitcoin syariah pertama di dunia, mereka itu seolah-olah lagi ngebangun pintu tol buat dana raksasa dari Timur Tengah yang tadinya ragu-ragu buat masuk ke kripto. Ini jembatan emas antara dunia keuangan lama dan dunia keuangan baru. Oke, kita masuk babak penentuan, babak terakhir. Di balik semua drama trading dan regulasi, ada satu faktor fundamental yang bisa mengubah peta permainan. Sebuah senjata rahasia yang berhubungan langsung dengan jantungnya Bitcoin, yaitu biaya listrik untuk mining. Jadi gini ceritanya, sejak halving 2024, imbalan buat para penambang Bitcoin itu dipotong setengah. Artinya, sekarang aturannya jadi simpel dan brutal. Siapa yang punya listrik paling murah, dialah yang bakal bertahan hidup. Yang lain, siap-siap gulung tikar. Sesederhana itu. Dan data nggak pernah bohong. Lihat sendiri biaya listrik per kilowatt hour-nya. Korea, 0,118 dolar. Malaysia, malah paling mahal, 0,129 dolar. Dan Indonesia, cuma 0,070 dolar. Itu hampir setengahnya dari biaya di Malaysia. Ini bukan lagi soal kompetitif, ini namanya dominasi mutlak. Jadi inilah resep rahasia kemenangan Indonesia di arena mining. 1. Listrik subsidi yang murahnya kebangetan. 2. Potensi energi panas bumi yang luar biasa besar yang bisa bikin Indonesia jadi pusat green mining dunia. Dan 3. Ada insentif pajak baru buat para miner.
Tiga hal ini adalah kombinasi maut yang sekarang lagi narik perhatian para penambang dari seluruh dunia. Oke, setelah 3 babak yang brutal tadi, pertanyaannya sekarang adalah, siapa juaranya? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu, karena tiap negara adalah juara untuk tipe investor yang berbeda. Mari kita jatuhkan vonis akhirnya. Buat kamu yang nyari pertumbuhan stabil, yang nggak mau pusing mikirin pajak, dan butuh jembatan yang aman antara uang konvensional dan kripto, juaranya jelas Malaysia. Mereka adalah rajanya integrasi dan keamanan. Tapi, kalau kamu adalah institusi raksasa yang butuh likuiditas super dalam, produk-produk canggih, dan pasar yang udah matang, nggak ada yang bisa ngalahin Korea Selatan. Era spekulasi liar di sana udah mati, sekarang ini adalah taman bermainnya para paus. Namun, buat mereka yang berani bertaruh pada ledakan jumlah pengguna yang masif dan masa depan green Bitcoin mining, juaranya cuma satu. Dan itu adalah Indonesia. Potensi pertumbuhannya nggak ada tandingannya. Jadi kesimpulannya jelas banget, peta harta karun ini ternyata nggak cuma nunjuk ke satu titik, tapi ke 3 lokasi dengan jenis harta karun yang berbeda-beda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita harus investasi di Asia, tapi di mana di Asia kita bakal menaruh uang kita. 3 arena, 3 strategi, stabilitas, institusional, atau ledakan pertumbuhan. Sekarang, giliran kamu. Kalau ini uang kamu, bakal kamu taruh di mana? Coba tulis strategi kamu di kolom komentar. Yuk kita diskusi di sana.